Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita lanjutkan membahas isim-isim mushtaq yang tentunya memiliki amalan-amalan tertentu yang kemarin sudah kita bahas, isim-isim yang beramalan amalan fi'il, baik itu isim masdar maupun masdar, kemudian isim fa'il, dan saat ini kita akan masuk insyaallah yang ketiga dari mushtaqat, yakni ismul maf'ul yang beramal dengan amalan fi'il juga, tapi fi'ilnya adalah fi'il mabni lil majhul. Dalam kata lain, maka isim yang terletak setelahnya adalah rofa, dihukumi sebagai naibul fa'ilnya karena isim maf'ulnya beramal amalan fi'il majhul, maka dia membutuhkan naibul fa'il. Barakallahu fikum. Maka tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di sini pembahasan kita pagi hari ini, yaitu ismul maf'ul yang ketiga dari mushtaqat, yakni ismun mushtaqun minal fi'li al-mabni lil majhul. Ini amalan dari isim maf'ul. Dia tentunya adalah isim mustaq fi'il madi lil majhul, dari fi'il yang mabni lil majhul, yakni fi'il majhul. Maka kalau kita katakan terjemah dari setiap isim maf'ul, contoh isim maf'ul dari doroba kan adalah madrubun. Apa artinya madrubun? Yang dipukul. Itu sama seperti duriba. Duriba artinya juga yang dipukul. Atau ketika bentuk mudhari, yudrobu, yang sedang dipukul. Nah, ya'malu ismul maf'uli, isim maf'ul itu beramal amala fi'lihi, amalan fi'ilnya, yang dimana al-mabni lil majhul. Ya. Nah, ini. Al-mabni lil majhul fayarfa'u naiba fa'ilin, kemudian dia merofa' naibul fa'il, wa qad yansibu maf'ulan, dan terkadang dia menasabkan maf'ul, terkadang dia menasabkan maf'ul. Namun seringnya dan umumnya kebanyakannya dia merofa' naibul fa'il. Nah, ini berarti kan kalau awalnya punya lebih dari satu maf'ul, atau dia adalah fiil-fiil yang kalau kalau maklum dia fiil yang membutuhkan lebih dari satu maf'ul, maka hanya diambil satu maf'ul untuk menjadi naibu fa'ilnya, namun yang berikut-berikutnya tetap menjadi maf'ul. Gitu. Seperti kaidah fiil majhul. Siyaghatu ismil maf'ul. Bentuk isim maf'ul. Bentuknya nih. Yusaghu ismul maf'uli minal fi'li as-sulasi ala wazni maf'ulin. Isim maf'ul itu yusaghu dibentuk minal fi'li as-sulasi, dari fi'il sulasi, fi'il-fi'il yang tersusun dari tiga huruf, ala wazni maf'ulin, di atas wazan maf'ul yang tersusun hurufnya dari mim, fa, ain, waw, dan lam. Mimnya berharokat fathah, fa-nya sukun, ainnya domah, kemudian dilekati waw sukun ya, karena cocok dengan domah, dan lam. Contoh, lafal kutiba, ditulis. Maka isim maf'ulnya menggunakan wazan maf'ul, karena kutiba kan tiga huruf nih. Maktubun, maf'ulun. Paham ya? Fa-nya ini adalah kaf, gitu. Ainnya adalah ta, wawunya waw, nah lamnya adalah ba. Jadilah maktubun. Paham ya? Syuriba jadi apa? Masyrubun. Maktubun artinya yang ditulis, sama seperti kutiba yang ditulis. Ditulis artinya kutiba kan? Syuriba diminum, masyrubun artinya yang diminum. Kemudian selain dari sulasi kan ada fiil seperti fiil rubai, khumasi, ya kan? Nah, sudasi.
Nah, yusawgu ismul maf'ul minal fi'li aghairi sulasi. Isim maf'ul yang dari fi'il-fi'il selain sulasi. Nah, ya. Dia dibentuk dengan apa? Tahwilihi, dengan mengubahnya ila mudhari'in ke bentuk mudhari'. Kemudian adanya penggantian huruf wa ibdali harfil mudhara'ah. Ya, seperti pembahasan isim fa'il kemarin, ya. Mengganti apa? Huruf mudhara'ah dengan apa? Dengan mim. Dengan mim yang berharokat dhammah. Tapi bedanya dengan isim fa'il ini apa? Yang sebelum huruf terakhirnya, huruf sebelum huruf terakhirnya itu di fathah wa fathu ma qoblal akhiri. Ya, nah bukan qoblal akhir tapi qoblal akhir. Kalau si isim fa'il kan kemarin di kasroh ya, tapi kalau isim maf'ul ini di fathah. Nah, ya. Huruf sebelum huruf terakhirnya. Contoh, yuntazi'u. Ya, yuntazi'u. Ini kan empat huruf tuh. Empat empat huruf fil madinya tuh. Ya, nun, ta, zai sama ain. Ya, di sini kan dia huruf mudharaah muncul ketika dibentuk mudhari' saja. Nah, ya. Maka isim maf'ulnya bagaimana? Seperti ini, muntaza'un. Karena bentuk isim fa'il kan muntazi'un. Maka maf'ulnya adalah muntaza'un. Kemudian yastaghfiru. Yastaghfiru. Jadi bagaimana? Kan istaghfaru. Yastaghfaru. Kemudian jadi mustaghfarun. Nah, ya, yang dimintakan ampunan. Begitu. Nah, ada syarat isim maf'ul ini bisa beramal dengan amalan fiilnya yang mabni lil majhul tadi. Syurutu i'mali ismil maf'ul wa syurutu amali hiya nafsu syuruti amali ismil fa'il. Ah, ini ternyata sama. Syarat yang sama dengan amalan isim fa'il. Ayat dia muqtarinan bi al. Dia bisa datang dalam bentuk bergandengan dengan al, ya. Dia bisa datang dalam keadaan dengan bergandengan dengan al, ya kan? Au ya'tiya nakiratan munawwanah, atau dia datang dalam keadaan nakirah yang ditanwin. Jadi bisa dua nih, ya. Isim maf'ul ketika dia beramal nantinya bisa dua. Yang pertama dalam keadaan bergandengan dengan al, tentunya ketika ma'rifat, ya. Dan yang kedua adalah datang dalam keadaan dia nakirah ditanwin munawwanah. Awalan yang pertama idza kana ismul maf'ul muqtarinan bi al ya'malu bila syurut. Ya. Nah, ketika isim maf'ul itu datang dalam kalimat dia dalam keadaan tentunya muqtarinan bi al bergandengan dengan al, maka di sini dia beramal dengan amalan fiilnya tanpa syarat. Ya gitu ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk bentuk dari isim maf'ul ketika dia beramal. Nah, ini dia tanpa syarat. Sama seperti isim fa'il. Isim fa'il ketika datang dalam kalimat dan dia dalam keadaan tentunya muqtarinan bi al bergandengan dengan al, maka dia ya'malu bila syurut juga sama. Ini isim fa'il. Sama seperti isim maf'ul saat ini. Contoh, al-mu'allimu, al-mahbubu, syarhuhu, najihun. Guru yang dicintai itu, syarhuhu penjelasannya, najihun. Nah, ya, eh, sukses, berhasil. Nah, gitu. I'rabnya bagaimana? Al-mu'allim, di sini menjadi apa al-mu'allim? Hmm. Mu'allim itu adalah mubtada. Jadi terjemahnya begini. Guru yang penjelasannya itu dicintai berhasil. Nah, jadi gitu ya. Itu penerjemahannya. Yang awal tadi tidak tepat. Karena najihun di sini dia menjadi khobar untuk siapa? Najihun menjadi khobar untuk siapa? Mu'alim, al-mu'alim. Muallim.
gitu ya. Al-muallimnya menjadi mubtada. Nah, al-mahbub dia na'tun marfu'un, dia na'at kepada muallim ya. Gitu. Syarhuhu naibu fa'ilin lismil maf'ul al-mahbub marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Al-amil amalannya tentunya dia beramal, yakni si al-mahbub ini yang beramal. Karena kita lihat kan dia wazannya wazan maf'ulun mahbubun begitu. Kemudian syarhuhu di sini ya al-ismul ladzi rafa'ahu ismul maf'ul. Isim maf'ul di sini yang tentunya yang merofa isim maf'ul di sini. Eh, siapa? Mahbub. Mahbub di situ ya yang merofa ismal maf'ul huna. Maka ma'mulnya yang diamilinya itu adalah lafal syarhu sebagai naibu fa'il. Nah, ini keadaan isim maf'ul ketika bergandengan dengan al di dalam kalimat. Maka dia beramal dengan amalan fiilnya, fiil majhul tanpa syarat. Yang kedua dengan syarat tentunya nih, bisyartain dengan dua syarat. Kapan? Ketika isim maf'ul ini datang dalam keadaan di dalam kalimat tentunya dia ketika kosong dari al. Kosong dari al berarti dia nakirah munawwanah. Nah, ya, ada dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama, ayadullah alal hali aw istiqbal. Dia harus menunjukkan atas waktu sekarang atau yang akan datang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ayasbiqahu ismun mukhbarun anhu. Dia harus didahului dengan apa? Nah, isim yang dikhabarkan darinya. Entah itu mubtada atau isim yang nasikh atau penafian atau istifham atau mausuf man'ut ya atau sahib hal. Nah, ya. Nah, ini seperti isim fa'il kemarin. Kita lihat di sini. Yang didahului dengan penafian. Ma mashkurun fi'luka. Nah, ya. Ma mashkurun fi'luka. Mashkurun itu isim maf'ulnya. Dia diawali dengan apa? Penafian ya, ma. Mashkurun. Ismu ma al-amilah amala laisa marfu'un. Ma-nya di situ ma nafiyah yang kita sebut sebagai ma hijaziyah. Ma yang beramal amalannya laisa. Nah, ya. Fi'luka itu naibu fa'ilin lismil maf'ul mashkur. Sadda masadda khobarnya ma. Ya, menutup tempatnya khobarnya ma yang beramal amalan laisa. Karena laisa, kan ma ini beramal amalan laisa. Kalau dia beramal amalan laisa berarti dia merofa isim dan menasab khobar. Maka di sini mashkurun menjadi isimnya ma dan khobarnya mana? Khobarnya sudah tertutup. Khobarnya sudah tertutup. Nah, ya. Dengan apa? Dengan fi'lu di sana. Maka dikatakan fi'lu itu adalah naib fa'il untuk isim maf'ul yang sadda masadda khobarnya ma amil amala laisa. Yang menutup tempatnya khobarnya ma. I'rabuhu al-amil. Amalannya isim maf'ul mashkurun. Nah, ya, dia didahului dengan penafian wal ismul ladzi rafa'ahu ismul maf'ul huna fi'luka ma'mul yang diamilinya adalah fi'lu ya. Kemudian ketika diawali oleh istifham amu'aqabun al-usulu ya, apakah yang malas itu dihukum, mu'aqab yang dihukum. I'rabnya kita lihat mu'aqab mubtada'un marfu' wa alamat rafi'ah dhammah al-qusul naibu fa'ilin lismil maf'ul mu'aqab marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah sadda masad al-khabar. Ya, itu amalannya tadi. I'rabnya ya mu'aqab. Ada amil ada ma'mul. Amilnya mu'aqab, ma'mulnya adalah al-qusul. Karena al-qusul sebagai naib fa'ilnya mu'aqab. Ketika didahului dengan mubtada, ya. Al-baitu marfu'un. Al-baitu marfu'un. Rumah itu terangkat. Apanya yang terangkat?
Sadhuhu gitu. Maka sadhuhu itu di situ sadhu menjadi naib fa'il marfu. Ya, marfu'un khobar dari al-bait. Kemudian dia didahului dengan mausuf atau didahului man'ut. Berarti si isim maf'ulnya menjadi na'at. Isim maf'ulnya menjadi apa? Menjadi na'at. Dzalika yaumun majmu'un. Majmu'un maf'ulun begitu. Lahu annasu. Annasu dhammah. Karena i'rabnya rofa. Dihukumi sebagai apa? Naib fa'il. Naib fa'il dari siapa? Dari majmu'un. Majmu'un isim maf'ul yang beramal amalan fi'il majhul. Dan ya, i'rabnya majmu'un na'tun marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Annasu naibu fa'ilin lismil maf'ul majmu' marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Gitu ya. Nah, kemudian didahului oleh sahibul hal. Kalau didahului oleh sahibul hal, berarti si isim maf'ulnya di sini sebagai hal. Gitu contoh. Ya'ishu abi marfu'an ra'suhu. Nah, ya. Marfu'an itu sebagai hal dan dari bentuknya dia adalah isim maf'ul, maka dia beramal amalan fi'il majhul. Kalau kita meletakkan isim setelahnya, berarti isim yang ada setelah si marfu'an dia menjadi naibu fa'il rofa. Di sini ada kata ra'su. Nah, ya. Ra'su naibu fa'ilin lismil maf'ul marfu'un. Marfu'an ya. Isim maf'ul marfu'an. Marfu'un ini terkait i'rab ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini amil marfu'an dia terletak sebagai hal. Ya, merofa isim setelahnya. Ya, ini ra'su. Sebagai apa? Naibu fa'ilin. Dikatakan ma'mul. Yang keempat kita masuk ke sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Ia asma'un tushtaqu minal fi'li sulasi. Dia adalah isim yang dipecah dari fi'il sulasi atau yang muncul dari derivasi kata yang tersusun dari tiga huruf as-sulasi. Ghaliban kebanyakannya tadulu ala hudusil fi'li. Kebanyakannya menunjukkan atas peristiwa suatu perbuatan. Ya ini bikathratin dengan banyaknya awil mubalaghah atau mubalaghah fi sifah. Ya suatu melebih-lebihkan di dalam sifat. Namanya saja sighah mubalaghah, ada makna mubalaghah di sana. Tapi di sini kita harus tahu karena ada kata sighah bentuk, maka ada bentuk-bentuk yang masyhur. Di sini kita katakan atau yang dikatakan penulis asyharu auzani enam ya. Nah, yang wazan-wazan bentuk mubalaghah yang paling masyhur nih, wa aksaruha istikhdaman dan yang paling banyak penggunaannya. Ia al-auzanu al-khamsah at-taliyah. Nih, wazan-wazan yang lima berikut ini, yang paling banyak penggunaan, yang paling terkenal. Menurut penulis Syekh Ahmad Iskandar, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah mif'alun ainnya panjang. Ada alif. Mithla qawlihi ta'ala yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, ya. Lafal midrara. Ya, mif'ala. Nah. Kemudian wazan fa'al. Wazan fa'al. Nah, ini juga siwah mubalaghah menunjukkan banyak atau suatu hal yang lebih dalam sifat. Nah, ini kan rahima. Nah, contohnya. Afwan. Tawwaba. Tawwaba. Nah, ya. Kemudian wazan fa'ul. Wazan fa'ul. Ini contohnya adalah zaluma, kemudian jahula, kemudian wazan fa'il, sami', basir. Makanya sami itu diartikan yang maha mendengar. Karena ini bentuk sigah mubalaghah lebih dari sekedar mendengar. Basir lebih dari sekedar melihat. Ya.
Kemudian fa'ilun. Begitu wazan fa'ilun yakni khasimun. Ini ketika bentuk jamak tentunya ya. Khasimun. Nah, suaru istimali siyagil mubalaghah al-amilah. Bentuk penggunaan ya sighah mubalaghah yang al-amilah yang beramal. Anta'tiya siyagul mubalaghah. Nah, bentuk mubalaghah ini datang dalam keadaan muqtarinatan, dalam keadaan apa? Bergandengan dengan al atau nakiratan munawwanah. Ya mirip-mirip seperti isim fa'il dan isim maf'ul kemarin. Nah, ketika dia bergandengan dengan al, maka dia beramal tanpa syarat. Ini seperti isim fa'il dan isim maf'ul tadi ya. Beramal tanpa syarat. Kapan nih sighah mubalaghah ketika kosong? Afwan ya, ketika bergandengan dengan al. Muqtarinatan. Nah, ya, ketika muqtarinatan bi al. Itu baru dia tak malu bila syurut nih. Si sighah mubalaghah. Contohnya al-qattalu al-abriya'a fir'aun. Al-qattalu mubtada'un marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Al-qattalu. Nah, ini sighah mubalaghah. Al-abriya'a dia sebagai apa? Maf'un maf'ulun bih. Nah, ya, dia sebagai maf'ulun bih. Mansubun li sighatil mubalaghah. Kemudian mana fa'ilnya al-qattal? Al-qattal itu adalah Fir'aunu fa'ilnya tuh. Fir'aunu. Fa'il li sighatil mubalaghah. Al-qattalu. Yang paling bengis begitu ya, al-qattal. Amaluha al-amil sighatul mubalaghah al-qattal ala wazni fa'al. Nah, di atas wazan apa? Fa'al. Nah, kita hafalkan tuh wazannya ada 5 tadi kan. Ada mif'al, ada fa'al. Ya seperti kazab. Kazab tuh wazan fa'al menunjukkan sifat bukan hanya sekedar dusta tapi udah melebih dustanya itu disebut dengan al-kadzab. Gitu. Ada fa'ul, ada fa'il, ada fa'ilah. Ada fa'ilun namanya. Yang kedua, tentunya di sini ketika sigah mubalaghah itu datang dalam keadaan kosong dari al. Dalam artian nakirah munawwanah. Dia dalam keadaan nakirah yang ditanwin. Maka tentu di sini dia beramal dengan amalan fiil maklum dengan dua syarat. Syarat yang pertama harus menunjukkan atas hal dan istiqbal. Ini seperti isim fa'il dan isim maf'ul tadi ya. Dan yang kedua, antakuna masbuqatan binafyin au istifhamin au mubtada au mausuf. Dia harus nih didahului dengan penafian istifham mubtada atau mausuf. Baik, yang diawali dengan penafian. Contohnya, ma mi'ta'un ma lahu al-fuqara'a ilal karim. Mi'ta'un. Wazannya apa nih? Wazan mi'ta'un apa wazannya? Fi'la. Hmm? Mif'alun. Nah, Mif'alun. mif- mif'al, Mif'al. mif'alun nam ya, betul. Mif'alun. Allah fik. Ma lahu al-fuqara. Kita lihat i'rabnya. Mi'dha'un mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nam ya. Ma lahu mala maf'ulun bihi awal. Karena kan dia dari kata kerja yang butuh kepada dua maf'ul. Maka maf'ulnya dua. Gitu mi'ta. Namanya dari kata a'ta. Yu'ti, memberi. Nah, ya. Mala itu adalah maf'ul bih yang pertama bagi mi'tah, sedangkan al-fuqara juga fathah, dia juga nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Nah, ya. Kemudian ketika didahului oleh istifham, contohnya Ar-Rahimun akhuka adfalahu. Nih, Rahim ya, marfu' sebagai mubtada, kemudian ya
Tanda rofaknya domah. Aku itu kan rofa. Dia termasuk al-asmaul khomsah ketika rofa dengan wawu ya. Aku dia rofa sebagai apa? Sebagai fa'ilnya si rohim. Nah, yang seperti ini bisa kita katakan rohimnya sadda masadal khobar karena mubtada yang menutup tempatnya khobar itu kalau dia diawali oleh istifham itu salah satu di antaranya. Namanya atfalahu maf'ulun bihi mansubun li sighatil mubalaghah rahim. Ini terkait pengamalannya. Ada amil, ada makmulnya. Maka yang dikenai atau yang diambil itu dua. Aku dikenai i'rab rofa sebagai fa'il, kemudian atfala dikenai amil dia sebagai makmul yang berirob nasab sebagai maf'ul bih. Nah, ketika didahului mubtada, nah, ya, berarti si goh mubalaghahnya dia menjadi apa? Menjadi khobar. Al-haqqu qatta'una. Afwan. Al-haqqu qatta'un. Qatta'un. Wazannya wazan apa ini qatta'un? Fa? Fa'al. Fa'il. Ya, Masya Allah. Kebenaran itu yang pedangnya memutus kebatilan. Betul-betul memutus kebatilan. Paham ya? Jadi kebenaran itu adalah ya pedangnya yang memutus kebatilan. Saifuhu. Nah, qatta'un saifuhu al-batila. Saifu fa'ila qatta'. Al-batila maf'ul bihnya qatta'. Qatta'un sendiri khabar marfu wa alamatu rafi'ah dhammah. Saifu fa'ilun li sighatil mubalaghah qatta' wa alamatu rafihi ad-dhammah al-batila maf'ulun bihi mansubun li sighatil mubalaghah qatta'. Amaluha amalannya amil yang menjadi amil adalah sighah mubalaghah qatta' di atas wazan fa'al. Rafa'at fa'ilan dia merafa fa'il saifuhu maka saifu di situ menjadi ma'mul. Nasobat maf'ulan bihi dan menasabkan al-batila sehingga al-batila pun juga menjadi ma'mul nasabnya si qatta'. Kemudian berikutnya yang didahului oleh mausuf berarti si mubalaghahnya menjadi na'at atau menjadi sifat gitu ya. Contoh ja'a tiflun fatinun. Aqluhu masya Allah fatinun cerdas. Ya, sangat-sangat cerdas, lebih dari sifat cerdas. Ya, nah, eh, fatinun na'at untuk tiflun ya kan? Dia marfu wa alamat rafi'ah dhammah. Nah, aqluhu nah dia menjadi fa'ilnya. Nah, ya menjadi menjadi fa'ilnya. Kemudian didahului oleh nida, ya sama'an al-Qur'ana. Masya Allah. Ya sama'an wahai ya pendengar Al-Qur'an gitu. Nah, ini enggak sekali dua kali ketika dikatakan sebagai sama ya bukan sekali dua kali dengerin dengerin Quran, tapi udah menjadi luar biasa. Ah, menjadi suatu yang melekat dalam kehidupannya. Selalu dia dengarkan Al-Qur'an. Paham ya? Sama'an munada mansub dan Al-Qur'an di situ di fathah sebagai maf'ul bih bagi sigah mubalaghah sama'an. Nah, ya. Al-amil itu adalah sigah mubalaghah. Ya. Nah, sama'an ala wazni fa'al wa nasabat maf'ulan bihi Al-Qur'ana. Ma'mul adalah Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sifat musyabahah. Sifah al-musyabbahah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullahu khairan Ustaz. wabarakatuh. Ustaz. Iya,